selamat malam, menolak upaya merevisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan DPR dan pemerintah. Unjuk rasa mahasiswa terjadi di ibu kota dan sejumlah daerah yang beberapa diantaranya berlangsung ricuh. Saya Ayu Rahmawati, inilah redaksi malam selengkapnya. Unjuk rasa mahasiswa saat merobohkan pintu gerbang belakang gedung DPR RI memakan korban. Salah seorang pengunjuk rasa sempat terjatuh hingga kakinya tertimpa pagar. Kericuhan dengan petugas kepolisian juga membuat seorang mahasiswa dilarikan ke rumah sakit. Ratusan pelajar mendatangi lokasi unjuk rasa di gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat Kamis malam. Mereka membakar sejumlah pembatas jalan di tengah ruas tol Semanggi arah Selipi. Sebelumnya, sweeping puluhan pelajar yang hendak menuju gedung DPR RI oleh petugas kepolisian di kawasan Menteng, Jakarta Pusat berujung bentrokan. Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, mahasiswa hingga pelajar memblokade jalan tol dalam kota Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Akibatnya ruas jalan tol dalam kota dari arah Gatot Subroto menuju Selipi maupun sebaliknya lumpuh. Aksi unjuk rasa menentang rencana DPR merevisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat mendapat antusias dari ribuan massa, termasuk kalangan selebriti hingga komika. Tidak hanya di Jakarta, kericuhan unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang Pilkada juga terjadi di sejumlah daerah. Di Maluku, kericuhan terjadi saat massa menerobos paksa masuk pintu gedung DPRD Maluku untuk menemui anggota DPRD dari koalisi Kim Plus. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, mahasiswa bentrok dengan aparat setelah merobohkan pagar dan berusaha menduduki kantor DPRD Jawa Tengah. Rapat paripurna pengambilan keputusan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang dijadwalkan digelar Kamis pagi batal digelar karena anggota DPR tidak memenuhi quorum minimal 2/3 jumlah anggota DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan rapat paripurna dapat kembali digelar jika telah melalui mekanisme rapat pimpinan dan badan musyawarah yang tidak disebutkan waktunya. Sebelum unjuk rasa menolak revisi Undang-Undang Pilkada terjadi sejak Rabu, netizen ramai-ramai membagikan gambar burung Garuda dengan tulisan peringatan darurat di media sosial. Berdasarkan rujukan penggalan video yang beredar, tayangan ini diberlakukan sejak era Orde Baru untuk memberi peringatan kepada warga soal potensi bahaya atau kondisi darurat. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri merespon terkait partainya diminta untuk mengusung Anies Baswedan sebagai Cagup Jakarta imbas putusan Mahkamah Konstitusi. Megawati menyebut kenapa baru sekarang meminta dukungan PDIP, padahal sebelumnya tidak pernah meminta dukungan. Pemirsa, kita ke informasi lain. Dipicu saling senggol saat berjoget, hajatan khitanan yang dimeriahkan dengan musik hiburan dangdut di Kabupaten Tuban, Jawa Timur berubah ricuh. Sementara di Sampang, tak terima penjabat kepala desanya diganti, puluhan warga menyerang rumah mantan kepala desa. Usai menggegerkan publik dengan video penyiksaan sang suami, kini selebgram Cut Intan Nabila kembali mengunggah video KDRT yang diterimanya. Lagi-lagi video menunjukkan sang suami menyiksanya di depan anak mereka yang masih balita. Terpergok saat hendak membobol kamar indekos, seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dihajar warga. Informasi ini akan kami rangkum dengan aksi kriminalitas lainnya dalam Kilas Kriminal. 2 truk dan 5 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Pantura, Bekasi, Jawa Barat. 6 penumpang sepeda motor menderita patah tulang. Dan dari Bogor diduga akibat gas 12 kg meledak, sebuah rumah petak hancur dan melukai satu keluarga. Dan informasi Kilas Peristiwa ini akan sekaligus menutup redaksi malam kali ini. Saya Ayu Rahmawati pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.